Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi di video seperti biasa, teman-teman. Malam ini mau sharing tentang satu hal yang harusnya teman-teman eh, sebelum beriklan di TikTok itu awali dengan ini. Itu tentang, jadi mau sharing aja tentang pengalaman saya. Jadi 1 tahun sebelumnya, 1 tahun yang lalu, saya itu ada pengalaman sudah spend sekitar udah hampir 100 juta ya, dan akhirnya eh, akun saya di suspend permanen. Nah, buat teman-teman yang baru mulai, ini adalah apa ya, sekedar ini ya, sekedar pelajaran ya, mau share tentang pelajaran penting nih dari pengalaman saya, yaitu pernah spend sampai 100 juta, kemudian akhirnya berakhir suspend permanen. Ceritanya seperti apa? Saya tunjukin dulu ya, ininya, akun saya, biar teman-teman lihat ini. Jadi ini terjadi itu hampir 1 tahun yang lalu ya. Nanti teman-teman bisa, kira-kira apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman ini. Teman-teman bisa lihat ini ya, di sini 101, bener ya, 100 lebih. Jadi artinya kalau seandainya 100 juta terus tambahin, kan ada pajak 11%, berarti sekitar 112 juta ya. Itu dari satu akun, teman-teman. Dan dapatnya konversi segini, 5 ribuan, 5 ribu purchase. Kemudian CPA-nya dapat 18 ribu. Dan ini dapat keuntungan profit bersih itu 100 ribu per produk. Nah, produknya seperti apa? Saya akan share di video ini. Nah, tapi ini peringatan buat teman-teman yang baru mulai, yang baru mau beriklan. Jadi sebelum beriklan, baca ini. Teman-teman bisa baca, namanya adalah uh, ketentuan periklanan. Kalau orang bilang itu TOS ya, Term of Service ya, kalau nggak salah ya bahasa Inggrisnya ya. Intinya di situ ketentuan periklanan dari TikTok. Teman-teman bisa, uh, apakah di sini nih? Di sini ya, teman-teman bisa ganti dulu bahasanya jadi bahasa Indonesia, ada tulisan di pojok ini. Jadi URL-nya itu ada di sini, at tiktok.com help ya. Kalau teman-teman baca di sini di pusat bantuan, baca teman-teman, pokoknya sebelum beriklan apapun itu produknya, teman-teman baca ini dulu, baru nanti putuskan apakah mau beriklan di TikTok atau enggak, karena ini ujung-ujungnya fatal banget. Ini di sini, sebentar ya, kebijakan yang ini dari atas, coba kita cek. Nah, tentang, kita coba untuk larangannya. Nah, ini dia. Produk-produk apa saja sih yang dilarang di TikTok? Jadi kalau teman-teman produknya masuk dalam kategori dilarang di TikTok, jangan beriklan. Saran saya jangan beriklan, dan di produk yang lain, cari produk yang lain. Nah, kita lihat ya, apa saja. Yang pertama, hewan. Nah, ini hewan, produk dan bagian dari hewan. Nanti teman-teman bisa baca. Kemudian, dan ini nih, ini yang sering banget, dan saya waktu itu adalah produknya ini, produk layanan dan hiburan seksual. Jadi saya masuknya di promosi, ini, kemudian bentuknya dalam bentuk obat-obatan, alat. Nah, nih, pembesar tit gitu ya, kemudian pembesar ini itu. Jadi teman-teman kalau misalnya produknya itu, udahlah, nggak usah, kalau menurut saya nggak usah cari yang lain. Kemudian
yang nggak, yang ini kalau nggak salah pelangsing juga nggak bisa ya. Pelangsing, kemudian di sini juga kalau teman-teman saat ini kan mungkin sudah musim politik, teman-teman jangan ngiklan. Saya kemarin nyoba untuk ngiklan kaos dan itu tidak bisa, dan itu di reject, dan sempat akun saya itu disuspend sementara, jadi 1 hari disuspend karena memang melanggar ini. Saya dianggap sebagai campaign ya, berkampanye politik, padahal saya pengen jualan kaos gitu. Akun saya 1 hari disuspend, nggak bisa ngiklan, dan akhirnya kebuka lagi, alhamdulillah ya. Nah itu kemudian apalagi nih, teman-teman bisa baca ya, kalau senjata jelas nggak ada. Nah ini di sini ada produk dan layanan yang dibatasin. Salah satunya adalah, oh ini juga nggak bisa ya, apa sih namanya, pelangsing juga nggak bisa. Terus ya intinya seperti itu. Saya waktu itu produknya produk untuk ini dia produknya ya, teman-teman bisa lihat. Saya sepil dulu produknya ya. Sebentar. Ini produk saya. Oh, ini dia. Jadi emang sangat-sangat vulgar. Tapi waktu pas awal kan memang di TikTok itu kan mungkin masih ini ya, masih baru, masih ini dia, masih baru, makanya ini produknya. Jadi saya jualan ini dulu modalnya ini kan 73, saya distributor itu di bawah 50%, berarti sekitar 30 37-an lah ya modal. Saya jual 193, pernah jual 293 juga, jadi satu gini, oh untungnya gede banget. Ini terjual. Ini yang saya pakai nih. Oh, testimoninya kalau teman-teman bisa lihat di sini. Oke, itu cerita singkat dari saya jualan ini. Dan efeknya apa teman-teman? Efeknya adalah setelah menghabiskan segini, saya 1 tahun kemudian itu tidak bisa sama sekali beriklan di TikTok. Jadi setiap bikin iklan, akun iklan baru, kemudian ngisi saldo 100.000, baru mau mulai beriklan, suspend permanen. Berhenti tuh, taruhlah 1, 2, 3 hari berhenti, bikin lagi, mulai dari ganti laptop, terus ganti tempat, saya pindah, coba untuk pindah, terus ganti wifi segala macam, bikin akun baru, kena lagi. Dan saya nggak tahu kenapa bisa terindikasi dengan akun yang disuspend ini. Alasannya adalah masih terhubung dengan akun sebelumnya. Padahal saya semua baru ya. Saya bikin akun TikTok baru, bikin akun iklannya baru, terus wifi-nya juga saya pakai tethering gitu ya. Tapi ya itu, kemungkinan besar karena produknya masih sama ya. Produknya sama, terus kata-katanya masih ada beberapa yang nyerempet-nyerempet, testimoninya masih sama, dan dianggap sebagai masih terhubung dengan akun sebelumnya. Dan itu terjadi hampir 1 tahun kemudian. Jadi setiap bikin akun iklan itu nggak bisa, apalagi ngiklan. Coba untuk ngiklan yang kayak elektronik kan harusnya bisa ya, elektronik itu juga nggak bisa. Jadi intinya selama 1 tahun kemarin, jadi baru bisa ini bulan-bulan ini nih, bulan Oktober, September, Oktober, November. Di September baru bisa mulai lagi. Jadi 1 tahun sebelumnya, selama 12 bulan itu nggak bisa sama sekali bukan di TikTok. Jadi pelajarannya adalah baca dulu aturan periklanan di TikTok, produk apa aja yang diperbolehkan. Kemudian kalau seandainya teman-teman memang jualan produk yang tidak boleh, yang melarang, ganti. Saya saranin ganti serius. Karena ini efeknya akan, ya itu tadi, kalau seandainya teman-teman tetap memaksa, tetap bandel, itu efeknya adalah kemungkinan besar teman-teman diblokir, tidak bisa beriklan, dan itu akan merugikan teman-teman ya. Dan itu
saya beruntung sekali karena saya ini habis sampai 100 juta ini, itu saya nggak top up langsung segitu ya, jadi saya top upnya kecil-kecil, misal 500, 100, 100 ribu, jadi setiap hari itu beberapa kali top up gitu, jadi emang dicicil caranya gitu, nggak harus banyak, nggak langsung banyak. Nah, ceritanya setelah itu jadi aneh, saya setiap bikin akun, kemudian bikin akun, oke, kita udah langsung bisa tuh aktif. Untuk aktifnya kan kayak gini nih, kita bikin akun baru, sudah siap nih, setelah sudah siap kan isi saldo 100 ribu, setelah masuk 100 ribu di suspend permanen. Jadi eh, TikTok itu gitu ya cara mainnya. Kurang ajarnya seperti itu. Jadi udah siap nih, udah enak nih, akunnya, status akunnya udah bisa beriklan, saya pikir seperti itu. Pas diisi saldo 100 ribu langsung suspend permanen. Pas kita coba untuk uh, banding, itu alasannya adalah masih tertaut dengan akun sebelumnya, terindikasi masih berhubungan dengan akun sebelumnya yang melanggar gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih mau bandel, masih pengen berniat untuk beriklan produk-produk tersebut, jangan stop dulu. Mungkin alternatifnya pindah ke sebelah mungkin bisa pakai alat-alat segala macam, clocking segala macam masih bisa. Tapi kalau di sini saran saya jangan ya, itu eh, emang duitnya banyak, tapi kalau seandainya setahun nggak bisa ngiklan, itu teman-teman pusing juga ya. Apalagi kalau teman-teman mungkin kesehariannya itu dari situ mengandalkan iklan gitu. Dan ketika iklannya stop, berhenti, itu teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pindah platform, misal ke sebelah, atau belajar hal baru. Padahal mungkin teman-teman sudah enak di TikTok gitu ya, hasilnya sudah bagus di TikTok gitu. Atau cara lain ya, teman-teman mulai dengan organik lagi kan. Organik jelas lama, nggak secepat dengan kita beriklan gitu ya. Itu pengalaman. Jadi teman-teman, kalau seandainya sekarang mau beriklan, tadi baca dulu produk-produk apa aja yang memang dilarang. Kemudian apa lagi ya, seperti video-video sebelumnya pakai uh, pembayaran manual agar teman-teman tidak terlalu banyak ini ya. Jadi kalau seandainya disuspend, kemungkinan yang hilang 100 ribu gitu. Jadi kalau pembayaran otomatis kan kadang banyak ya, nggak kita nggak bisa iniin itu. Apalagi terus apa ya, itu sih yang paling penting. Jadi teman-teman uh, ikutin aja aturannya, karena kita juga di situ numpang, kita di situ nyari rezekinya, nyari jalannya di situ. Kita ikutin aturan yang berlaku di TikTok itu. Terus oh ya, eh, seperti biasa saya mau kasih info tambahan tentang platform pengiriman yang saya pakai. Ini lagi ada diskon, jadi untuk satu satu Pulau Jawa, pengiriman Pulau Jawa itu flat 5.900, yang tadinya 9.300. Ini sampai Januari ya, sampai Januari 2024. Kalau teman-teman belum pakai ini, saya saranin pakai Komsip ya untuk platform pengiriman. Itu salah satu fiturnya adalah bisa COD, kemudian bisa narik sehari beberapa kali, terus cairnya cepat. Jadi kalau seandainya pembeli sudah bayar, nanti langsung saldonya masuk ya. Teman-teman bisa langsung tarik di sini. Kemudian kalau seandainya teman-teman pengen nambah-nambahin fitur, misalkan ada satu fitur yang bagus banget teman-teman, jadi namanya notifikasi WhatsApp ya. Di sini fitur pendukung. Jadi kalau seandainya
orderan sudah, paketnya sudah mau masuk ini nih, notif WA dari Komsip yang akan dikirim saat paket berangkat dan mendekati kota customer. Jadi kalau seandainya paketnya sudah terkirim, sudah di pick up, itu nanti customer dapat notif dari Komsipnya. Dan kalau paketnya mau nyampe, itu dapat notif juga. Jadi biar nyiapin uangnya, itu cocok banget buat teman-teman yang COD. Jadi nggak ada lagi customer lupa saya beli apa gitu ya, karena sudah di notif, dikasih WhatsApp dari Komsip untuk mempersiapkan uangnya gitu ya. Itu bagus banget, walaupun saya nggak pakai. Kalau kalau saya masih pakainya manual. Jadi kalau seandainya saya cek dan udah mendekati kota penerima, itu saya WA, Kak, barangnya sudah mau nyampe, tolong disiapkan uangnya. Itu saya masih manual, jadi ngikutin. Kalau ini sudah secara otomatis. Itu salah satu fitur uh, terbarunya dari Komsip ya. Uh, untuk ininya, teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini. Teman-teman bisa klik yang ini ya, Komsip juaranya platform kirim barang mudah dan murah. Yang tadi pengiriman seluruh Jawa itu cuma 5.900. Ini teman-teman bisa pakai untuk teman-teman taruhlah pengen ngasih gratis ongkir ya. Ya tinggal yang tadinya mungkin jual 50.000, teman-teman tambahin 6.000, jadi 56.000 dalam tanda kutip gratis ongkir, daripada ongkirnya dibebankan ke customer misalkan 50 dan ongkirnya 5.900, itu dia customer susah ya. Itu ya, itu hanya cuma trik aja. Dan saya dari hari ini, saya dengan cara seperti itu closingannya meningkat ya. Hari ini dapat 24 orderan, dan kita coba cuma ada dua yang satu dua sebentar satu dua tiga, cuma ada tiga yang dia belum balas ya. Jadi ketika saya follow up, dia belum balas. Jadi dia bukan bukan cancel order atau belum closing, tapi belum closing karena dia nggak balas chat pertama. Jadi dia belum konfirmasi untuk dibayar, untuk dikirim. Makanya dari 24 3. Salah satu fiturnya yaitu saya pakai Komsip gratis ongkir. Harganya saya naikin gitu ya. Yang saya di website jualannya bilangnya gratis ongkir. Itu teman-teman. Jadi kemana-mana, tapi intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Kalau buat teman-teman mau tanya-tanya juga boleh. Uh, sudah saya sediain link untuk WA. Kalau mau bimbingan online juga boleh, silahkan. Bimbingan online ini berbayar teman-teman ya, karena ya itu ya, untuk sudah pernah spend segitu, insya Allah adalah pengalamannya ya. Maksudnya kalau untuk dasar-dasarnya cara beriklan insya Allah bisa gitu. Untuk baca iklan insya Allah juga bisa gitu ya. Bimbingan online itu 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi teman-teman bisa chat saya selama 6 bulan. Nanti saya ini ya, lama kelasnya 6 bulan, konsultasi lewat WA. Kalau teman-teman pengen Zoom, pengen di pasti bimbing secara step by step, itu juga bisa. Saya insya Allah ada bisain gitu ya, sehari terserah di waktu malam seperti ini. Bimbingannya seperti itu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ikuti peraturan dan ketentuan periklanan di TikTok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.